Selamat datang, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan atau tamu yang pertama kali hadir. Beribadah di GKP Jemaat Efata Cakung. Perlu kita perhatikan bersama, dalam rangka penyesuaian masa new normal untuk mencegah virus COVID-19, maka ibadah ini kita lakukan dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, sehingga diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan untuk kita bersama. Memasuki Minggu Trinitatis, Minggu ke-10 sesudah Pentakosta ini yang bertemakan Yesus Sahabat dalam Krisis. Mari bersama kita menyanyikan TKJ 2 bait pertama. Adalah tanda persekutuan kita dengan Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah penebus dosa manusia, dan sebagai Allah pemelihara yang di dalam Yesus Kristus menyatakan kesetiaannya turun-temurun. Salam sejahtera untuk saudara semua yang telah menyambut panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk berbakti kepadanya pada hari ini. Umat Tuhan, nas pembimbing kita pada kebaktian Minggu ke-6 sudah Pentakosta ini bertemakan Yesus Sahabat dalam Krisis, diambil dari Ibrani 13 ayat 5a sampai 6 yang demikian sabdanya. Jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman-Nya bagi kita.
kita melanjutkan ibadah ini, marilah kita datang pada Tuhan dengan pengakuan dosa kita di hadirat Allah. Dan ini diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Engkau mendengar setiap doa pengakuan dosa yang kami naikkan kepadamu, Tuhan. Untuk setiap kesalahan yang telah kami lakukan, untuk berbagai hal yang kami lakukan bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan kami mohonkan pengampunan-Mu, Tuhan. Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Karena kami sungguh sadari keselamatan hanya berasal dari-Mu. Sumber anugerah sejati hanya dari Tuhan. Karena itu kami mohon pengampunan. Dan mampukan kami untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Menyatakan kehendak-Mu. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Dengarlah Tuhan pengakuan dosa kami. Ampunilah turut dengan kasih setia-Mu. Amin. Bagi setiap kita yang telah datang pada Tuhan dengan pengakuan dosa, kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita merespon anugerah pengampunan yang diberikan kepada kita dengan menyanyikan PKJ 126, Hanyalah Yesus Juru Selamat. Sebelum kita masuki pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk hari baru yang kami nikmati di hari ini. Kami bersyukur nafas kehidupan masih kami miliki. Kesehatan dan kekuatan masih Engkau peliharakan bagi kami. Terlebih juga kesempatan untuk datang kepada Tuhan dalam persekutuan umat Tuhan. Kiranya Tuhan, hidup yang penuh anugerah ini akan senantiasa kami syukuri karena kami melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan terus terjadi kepada kami. Terlebih juga dengan firman Tuhan yang memelihara kami dalam segala keadaan. Dan saat ini kami mau merenungkannya.
membaca, merenungkannya. Biarlah kami juga dimampukan dengan hikmat dan pengertian yang berasal dari Tuhan untuk dapat menghayati dengan sungguh apa yang Kau nyatakan kepada kami, untuk kami dapat mengerti kehendak Tuhan itu dengan benar dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami, dalam pergumulan kami hari demi hari, untuk tetap teguh dalam firman Tuhan. Karena kami sungguh percaya firman-Mu menolong kami, menguatkan kami dan memampukan kami untuk menghadapi pergumulan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini dari Matius 14 ayat 22 sampai ayat ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai 33 demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin setiap orang punya satu ketakutan tersendiri. Apa yang saudara takutkan saat ini? Pasti semua takut dengan corona, ya. Tetapi selain karena pandemi ini, setiap orang pasti punya ketakutan tersendiri, ya. Ada orang yang takut tempat tinggi, sehingga kalau naik ke atas tempat yang tinggi maka dia mudah berkeringat, cemas, gemeteran. Ada juga yang takut jarum suntik. Sering ya melihat video di mana orang yang badannya besar, kuat gitu ya kelihatannya, tapi berhadapan dengan jarum suntik, wah itu rasanya dia langsung teriak-teriak karena takut dengan jarum suntik. Ada juga orang yang takut minum obat misalnya. Ada banyak ketakutan-ketakutan kita. Saya pernah beberapa waktu lalu saya pergi ke sebuah tempat wisata,
naik sepeda layang. Jarak kabelnya itu, bukan kabel ya, kabel baja itu 50 meter, lumayan 50 meter itu ya. Naik sepeda, dan sepeda itu memang walaupun sudah dikemas, sepeda itu tidak akan jatuh gitu ya. Tetapi begitu naik di atasnya, baru saya naik di atas sepedanya, langsung deg-degannya itu kuat banget gitu ya. Padahal kelihatan sih ujungnya, tapi jauh sekali. Ada setengah jam saya mengumpulkan keberanian untuk berjalan. Maju enggak, karena takut. Di bawahnya danau. Jadi area itu memang di bawahnya danau, atasnya ada wahana sepeda layang. Itu tidak mudah dan tidak banyak orang yang berani naik. Dan ketika saya mengumpulkan keberanian untuk naik dan maju perlahan, saya melihat sebelah saya, kan kami berdua, ada teman, dia bisa maju ke depan walaupun sedikit dan belum sampai ke tengah, masih di awal. Oh, dia bisa maju dan dia tidak jatuh. Kenapa saya nggak berani? Saya pikir gitu ya. Lalu saya maju dan akhirnya begitu maju, tanggung, ya sudahlah, goes saya sampai ujung. Walaupun dengan segenap keberanian, pasti bisa. Ya, ketakutan yang datang seperti itu kadangkala kita alami ya. Ada banyak orang yang takut dengan tempat gelap, anak-anak paling takut tempat gelap. Saya tidak tahu, mungkin itu bisa muncul begitu saja, tapi walaupun saya tidak mengajarkan dia untuk takut tempat gelap, kalau di tempat gelap anak saya pasti takut. Dan ketakutan dengan tempat gelap biasa juga dipenuhi dengan pikiran macam-macam. Karena apa? Ya, di tempat gelap ada sesuatu lah. Ya, ketakutan ini muncul karena sinetron kita kan sering memunculkan dunia-dunia lain yang berada di tempat-tempat gelap. Ya, ketakutan ada dalam diri kita, setiap kita, masing-masing punya ketakutannya tersendiri. Tapi bagaimana dengan ketakutan para murid? Apa yang mereka takutkan? Mereka takut terhadap hantu. Saudara, para murid yang dekat dengan Yesus saja ketika melihat situasi yang penuh dengan tidak mengenakan, melihat Yesus datang berjalan di atas air, mereka langsung teriak, itu hantu. Kenapa mereka memiliki ketakutan seperti itu? Kalau kita melihat apa yang telah mereka jalani bersama dengan Yesus, di saat itu memang kondisinya bisa dikatakan mereka dalam kondisi yang berat. Setelah mereka bersama-sama dengan Yesus melayani banyak orang, kalau kita membaca perikop Matius 14 ini secara keseluruhan, satu pasal ini, mengawali pasal ini kita melihat bagaimana Yesus sebenarnya berada dalam kondisi yang berat juga. Dia mau pergi mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tapi ternyata orang banyak mengikuti dia. Akhirnya dia melayani orang banyak tersebut. Yesus memberi makan mereka dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia menghadirkan mujizat yang luar biasa. Tetapi banyaknya orang yang telah dilayani membuat mereka berharap terus kepada Yesus, melihat mujizatnya. Dan sesungguhnya ini yang tidak diingini Yesus. Mereka mengikuti Yesus dan percaya kepada Yesus hanya karena mujizat. Karena ketika orang hanya melandaskan iman percaya pada mujizat, ketika mujizat itu tidak ada lagi, mungkin akan pudar percayanya. Dan Yesus tidak menghendaki itu. Makanya kemudian dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi, meninggalkan tempat itu, dan Yesus menyuruh orang banyak itu pulang ke rumah. Dan Yesus kemana? Yesus dikatakan dia naik ke sebuah bukit dan dia berdoa. Tujuannya untuk menyendiri tetap dilakukan. Dia berdoa setelah dia berkarya bagi banyak orang. Ini memang tidak pernah bisa dipisahkan ya. Tetapi memang Yesus dalam hal ini tidak mau terpengaruh dengan antusiasme para pengikutnya yang begitu banyak. Karena kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, di Yohanes 6, ternyata orang banyak itu begitu antusias mau datang dan mengikuti Yesus karena mau menjadikan dia sebagai raja. Apalagi setelah mereka mendapatkan makanan, roti, ikan, membuat mereka percaya inilah zamannya Mesias. Sehingga mereka menghendaki dia sebagai raja. Dengan mengikuti Yesus mereka percaya hidup mereka pasti terjamin, tidak akan kelaparan. Dan Yesus tidak ingin itu terjadi. Yesus tidak ingin menjadi raja berdasarkan mujizat yang dirasakan oleh orang banyak.
Karena yang dia perlihatkan adalah bela rasa terhadap kebutuhan pokok umat, menunjukkan mujizat itu kepada umatnya yang mengikut dia, karena mau memperlihatkan Allah itu ada, memelihara mereka. Allah itu peduli pada penderitaan mereka. Tapi jangan karena mujizat umat percaya kepada Allah. Karena ketika mujizat tidak lagi dirasakan, kepercayaan seringkali pudar dan bahkan menghilang. Makanya Yesus mengajak murid-muridnya tinggalkan tempat ini. Dan dia pergi berdoa. Murid-muridnya pergi menyeberang naik perahu. Yesus berdoa sendirian. Nah, persoalan di sini. Rasa takut yang muncul dari murid-murid, kenapa? Ketika mereka telah melayani orang banyak, tentu ada perasaan lelah. Mereka lelah menghadapi dan melayani orang banyak sampai malam. Lalu ketika mereka naik perahu, ternyata perahu mereka diombang-ambingkan angin sakal. Saudara, angin sakal itu adalah angin yang datang dari depan perahu. Dan itu akan menyulitkan orang. Pintar apapun, sehebat apapun, kalau dia bisa membawa perahu tapi menghadapi angin dari depan, itu menyulitkan. Saya pernah naik perahu di Pulau Seribu. Pulau Seribu kadang-kadang ada wisata di mana kita bisa snorkeling ya. Jadi mengitari pulau sedikit, maka kita akan bisa mendapatkan area snorkeling yang indah di bawah lautnya. Nah, ketika akan kembali ke pulau, ternyata kami menghadapi ombak yang besar dari depan perahu. Memang anginnya cukup lumayan. Dan ketika itu semua, karena kami adalah ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu karena ibu-ibu arisan, saya ikut di situ. Jadi ketika berhadapan dengan perahu di Pulau Seribu kan kecil-kecil untuk snorkeling itu ya, hanya isi 10 orang. Kami 20 orang, jadi 2 perahu. Nah, ketika itu ada seorang ibu yang bertanya, karena anginnya kuat dan ombaknya besar, semua berpegangan, ayo pegangan, semua pakai pelampung. Dan ada ibu yang bertanya ke yang sedang mengendalikan perahu, bang, di sini ada nggak pernah perahu tenggelam karena ombak begini? Pertanyaannya mengerikan gitu kan. Lalu kata abangnya begini, belum pernah ada sih bu, tapi mungkin yang ini. Ketar-ketir lah kami semua ya. Setiap kali ombak menerjang kami, ombak membuat perahu naik kan. Begitu perahunya naik langsung bius gitu ya. Begitu terus selalu ada Tuhan Yesus. Ada lagi ibu-ibu yang teriak, Tuhan Yesus selamatkan. Tuhan Yesus, semua teriak-teriak. Tidak ada baju yang kering pasti, semua basah. Ya. Jadi itu menakutkan. Para murid nelayan berpengalaman toh, sebagian mereka. Kami bukan. Jadi ketakutannya luar biasa. Tapi ternyata para murid juga mengalami kondisi yang berat menghadapi badai itu. Karena mereka sudah kelelahan tubuh mereka, fisik mereka sudah lelah. Tetapi di tengah badai itu dikatakan dalam ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara, ini situasi yang sangat tidak biasa mereka temui pastinya. Mereka sudah biasa melaut mungkin malam hari, tapi melihat orang berjalan di atas air menghampiri perahu mereka pasti nggak pernah mereka hadapi. Sehingga ketika mereka melihat ada orang datang mendekati perahu, jalan di atas ombak yang sedang bergelombang, wajar nggak kalau mereka takut? Mereka teriak, itu hantu. Ternyata bayangan hantu juga ada sejak masa lalu. Bayangan ketakutan akan hantu yang datang juga ternyata ada dalam diri para murid. Ya. Mereka berteriak-teriak ketakutan, terkejut ketakutan. Terhadap badainya mungkin mereka tidak terlalu takut, tapi terhadap hantunya mereka takut luar biasa. Kalau kita ada di situ bagaimana? Mungkin kita juga akan merasakan hal yang sama. Kita keluar rumah jam 3 pagi saja juga ada perasaan gak enak ya. Kadangkala itu kita alami, apalagi para murid. Di tempat yang tidak biasa, mereka melihat orang berjalan di atas air. Wajar kalau kemudian menjadi takut. Tapi kalau ketakutan itu kemudian menguasai diri mereka, itu yang kemudian menghilangkan akal sehat mereka. Kita juga begitu kan. Kalau kita dikuasai ketakutan berlebihan, akal sehat kita hilang.
Ada ketika kami naik sepeda layang itu ada ibu-ibu yang nggak berani naik. Dari kami berjalan berlima, yang naik cuma 2. Karena yang lainnya takut. Ada yang support sih, ayo bu, naik, berangkat, siap, 1, 2, 3, jalan. Tapi terus dia teriak, jangan bu, jangan bu, jangan bu. Gimana kita yang ada di atas semakin ketar-ketir kan? Dia support, ayo bu naik, ibu pasti bisa, ibu berani. 1, 2, 3, jangan bu, jangan, pendeta kita cuma 3. Nanti kalau ibu ada apa-apa gimana? Yang 2 lagi kan juga repot nanti urusannya. Ya, ada begitu banyak ketakutan, dan kalau ketakutan sudah menguasai diri, akal sehat bisa hilang. Ini yang dialami murid-murid. Akal sehat jadi hilang. Melihat Yesus mereka tidak bisa mengenali siapa Yesus. Karena apa? Ketakutan itu yang lebih menguasai daripada pengenalan mereka terhadap Yesus. Mereka sudah terus ikut Yesus kan. Berjalan bersama Yesus, tapi bisa tidak mengenali Yesus. Sampai kemudian Yesus mengatakan, tenanglah, ini aku ini, jangan takut. Ego eimi, aku ada di sini. Yesus sampai memperkenalkan dirinya, menyatakan aku ini ada di sini. Dan Petrus, kita tahu Petrus adalah murid yang sangat reaktif, dia mewakili teman-temannya. Dia menyambut perkataan itu, apabila itu Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Pernyataan Petrus mewakili murid-murid yang lain juga adalah mewakili kita semua. Pernyataan yang butuh bukti. Apabila itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Suruhlah aku. Dia butuh bukti. Dan memang kemudian Yesus mengatakan, datanglah. Dalam keadaan krisis, bahaya, dalam masalah berat, kadangkala krisis kepercayaan bisa terjadi. Sama seperti murid-murid. Mereka butuh bukti. Kalau Engkau adalah Yesus yang berjalan di atas air itu, tunjukkan. Biarlah aku datang kepadamu, sama berjalan di atas air. Kita kadangkala seperti Petrus. Ketika menghadapi krisis, kita mengatakan, jika Engkau ada Tuhan, tunjukkan. Jika Engkau memang betul-betul hadir dalam hidup saya, nyatakan mujizat-Mu. Kita butuh bukti. Kenapa? Karena iman kita memudar. Rasa percaya kita menghilang. Bimbang di tengah krisis. Dan disitulah ketika Petrus kemudian menyambut panggilan Tuhan Yesus, datanglah. Mula-mula berjalan mungkin dia masih memandang terus pada Yesus. Tapi ketika angin itu menerpa dia, mulailah keseimbangannya hilang. Mulailah bimbangnya datang. Dan akhirnya dikatakan Petrus hampir tenggelam. Ketika ketakutan lebih menguasai diri kita, kebimbangan muncul, kita bisa tenggelam. Dan Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kenapa Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah aku? Karena ternyata disitulah dia melihat betul yang dihadapi ini Tuhan, kurios, bukan lagi sekedar gurunya. Kurios, Tuhan. Dia minta diselamatkan. Dan Yesus menyambut. Dia mengulurkan tangannya, memegang Petrus. Terus saudara, apa yang diperlihatkan dari sikap Petrus ini adalah bisa dibilang gambaran kehidupan kita di tengah krisis. Petrus saat itu sedang krisis. Krisis tubuhnya lelah, krisis dengan situasi yang dihadapi, juga krisis dalam imannya. Ketika menghadapi situasi yang berat, ketika terombang-ambing dengan keadaan, krisis iman membuat kita bertanya, apakah itu Engkau Tuhan? Membuat kita bimbang dan ragu sehingga butuh pembuktian, sampai akhirnya kita berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kita semua
saat ini sedang krisis. Apalagi mereka yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Mereka yang sakit saat ini menghadapi krisis luar biasa dengan kesehatan tubuh mereka. Yang mengalami COVID-19 itu perjuangan luar biasa. Karena mereka harus bisa bertahan, membangun kekuatan tubuhnya. Juga kita ya, yang saat ini masih harus beraktivitas, kita juga sedang krisis nih. Berupaya untuk bisa menjaga diri, kalau bisa tidak keluar rumah ya tidak keluar rumah gitu kan. Kita tidak mau beraktivitas terlalu lama di luar rumah. Tapi persoalan di rumah juga kita menghadapi krisis kan. Masalah ekonomi kita, rumah tangga, keluarga. Di rumah saja itu juga banyak masalah. Stres orang. Ya. Ketika ya harus menghadapi pekerjaan rumah tangga, terutama ibu rumah tangga. Menghadapi pekerjaan rumah tangga, kemudian juga menghadapi masalah pelajaran anak-anak. Pelajaran jarak jauh itu berat. Kenapa? Menghabiskan kuota luar biasa. Mereka yang tidak berlangganan wifi, internet, akan sulit. Sebentar-bentar beli kuota. Ya, sebentar-bentar beli kuota. Anak-anak juga berat menghadapi pelajaran-pelajaran yang ada. Mereka harus belajar mandiri. Hanya belajar dari petunjuk guru. Dan orang tua lah yang harus menolong. Tapi orang tua juga pusing dengan masalahnya sendiri. Jadi berada di rumah dengan pergumulan kita saat ini juga berat. Tidak mudah, apalagi mereka yang harus beraktivitas. Mereka yang di tengah-tengah usaha mereka saat ini. Mereka yang menghadapi pengurangan karyawan. Mereka pedagang yang tidak ada pembeli misalnya. Karena harus menutup lama. Jadi saat ini ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Kita berada dalam kondisi krisis. Bangsa kita juga begitu. Gereja kita juga mengalami krisis. Karena tugas gereja adalah memelihara iman. Menjaga umat untuk terpelihara dalam kehidupan iman. Tapi ketika gereja tidak bisa beraktivitas, masih banyak gereja-gereja yang memang belum bisa beribadah onsite. Mau tidak mau mengupayakan berbagai cara, bagaimana caranya untuk bisa tetap mengelola kehidupan umat dengan baik. Kita menghadapi masa-masa krisis. Tapi dalam keadaan inilah firman Tuhan mengingatkan kita, Yesus ada di sini. Yesus mendekati umat. Dia berjalan melalui air. Dia membawa pertolongan tepat pada waktunya. Dan dia menyatakan, aku ini. Aku ada. Aku di sini. Ketika Yesus sudah menyatakan aku ada, aku di sini, persoalan yang mata kita ini tertuju kemana? Kepada Yesus yang sudah menyediakan dirinya untuk berikan pertolongan, atau kepada persoalan badai hidup kita saat ini yang mengalihkan pandangan kita sehingga kepercayaan kita menjadi bimbang kepada Kristus. Yesus jauh lebih besar kuasanya daripada badai kehidupan kita saat ini. Tapi seringkali kita tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya atau mempercayakan diri kepada tangannya. Kita lebih sering mengukur badai kehidupan ini dengan kemampuan diri kita sendiri. Padahal dia jauh lebih kuasa daripada kita. Sadarilah bahwa kita ini rapuh. Petrus yang begitu tegar, begitu kuat, begitu reaktifnya, juga manusia yang rapuh. Ketika menghadapi badai, ketika angin menerpa dia, bimbang juga. Apalagi kita. Di tengah persoalan kita saat ini, kita bisa rapuh. Kita lemah. Tapi ketika kita berseru, Tuhan tolonglah aku, percayalah. Dia selalu ada. Dia selalu mengulurkan tangannya kepada kita. Persoalan kita, maukah menyambut tangannya? Maukah kita datang kepadanya? Maukah kita mempercayakan hidup kita kepadanya di tengah situasi krisis ini? Itulah yang mestinya kita lakukan. Berharap kepadanya, beriman kepadanya, tidak lagi bimbang dan ragu. Karena kita tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Krisis ini kapan berakhir, kita tidak tahu. Tapi kalau kita berharap dan berpegang hanya kepadanya, teguh dalam iman kepadanya, yakinlah kita bisa menghadapi badai ini. Karena pegangan kita sangat kuat. Pegangan kita lebih berkuasa daripada badai. Tuhan
Yesus. Dialah sahabat sejati kita saat krisis. Maka jangan pernah meninggalkan Yesus. Teruslah berpegang kepadanya. Hanya dengan demikian kita bisa melalui badai ini bersama dengan Tuhan. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dari gereja, dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kini kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan sebagai pedoman pelayanan kita dalam sepekan. Kebaktian Minggu pada pukul 9, sesi kedua pada pukul 9 hari ini dilayani oleh Pendeta Heni Herlina SSI dari GKI Agus Salim. Pelayan musik Bapak Abdi, Kak Samuel, Kantor Yai Bapak Markus, Bain, dan Ibu Selvia Teterisa, sedangkan operator LCD Saudari Anggita Stefani. Majelis Jemaat atas nama Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Pelayanan Pendeta Erik pada minggu hari ini pada pukul 8 di GKI Cipinang Elok. Berita duka cita telah diangkat dalam kemuliaan Bapa di surga Ibu Herin, istri dari Bapak Adili, yang beralamat di Perumahan Royal Residen Pulau Gebang pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 21.15 di Rumah Sakit Eka Hospital Harapan Indah. Saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka Rumah Sakit PGI Cikini. Untuk pelayanan ibadah pada pembaktian penghiburan akan dilayani pada malam hari ini tanggal 9 Agustus pukul 20.00. Kemudian hari Senin tanggal 10 Agustus pada pukul 19.00 adalah kebaktian tutup peti. Sedangkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus pukul 11 pagi diadakan kebaktian pelepasan pemberangkatan di Krematorium Cilincing. Majelis atas nama jemaat mengucapkan turut berduka cita. Untuk segala hal dalam warta jemaat lebih detailnya dapat dilihat di WhatsApp group. Bagi jemaat yang belum menjadi anggota WhatsApp group dapat menghubungi majelis jemaat maupun sekretariat. Untuk laporan keuangan, total penerimaan pada tanggal 1 sampai 8 Agustus 2020 sebesar 5.280.000. Demikianlah warta jemaat kami sampaikan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berkontribusi dan mendukung pelayanan bagi di GKP Efata Jemaat Cakung. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingatnya melalui Filipi 4 ayat yang ke-6 yang demikian katanya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan syukur, renovasi, bulanan, dan sebagainya untuk dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan.
dan agung hidupmu berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita menaikkan doa persembahan dan juga syafaat kita. Kita berdoa. Dalam kasih dan pemeliharaan-Mu lah ya Tuhan, kami dapat hadir, berada dalam keadaan kami. Kami dapat menikmati kehidupan, dan terlebih juga terus diingatkan akan firman Tuhan. Biarlah kami dapat terus berpegang teguh kepada Tuhan di tengah krisis yang kami hadapi, sehingga kami bertahan, dan kami percaya Tuhan menolong kami. Biarlah rasa syukur yang boleh kami naikkan kepadamu melalui persembahan materi yang telah kami kumpulkan, juga disertai persembahan diri kami, tubuh kami, sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sehingga segala hal yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, menaikkan syafaat kami, segenap pergumulan kami, kiranya Tuhan mendengarkan seruan kami. Kami berdoa Tuhan bagi pergumulan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu di GKP Cakung ini, dalam kehidupan keluarga yang saat ini menghadapi berbagai persoalan dampak dari krisis karena pandemi COVID-19, masalah rumah tangga, pendidikan anak-anak, proses belajar jarak jauh, juga masalah ekonomi keluarga, masalah pekerjaan, dan banyak sekali yang harus kami hadapi Tuhan. Namun biarlah kami boleh percaya kepadamu, untuk setiap seruan kami tidak pernah sia-sia Engkau mendengar, Engkau menolong kami menghadapi pergumulan kami ini. Juga bagi mereka yang saat ini sakit, dirawat di rumah atau di rumah sakit, mereka yang harus bertahan dengan obat-obatan, Tuhan kuatkan mereka untuk dapat merasakan kebaikan Tuhan. Mereka dikuatkan, dipulihkan hari demi hari semakin baik. Juga bagi keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan kesabaran kepada mereka untuk melayani, mendampingi dengan penuh kasih sayang. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit COVID-19. Mereka yang mendapatkan perawatan, mereka yang harus menjalani isolasi di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, kuatkan iman mereka. Mampukan mereka untuk dapat memelihara tubuh dengan baik dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami yakini Tuhan pun hadir dalam hidup mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Agar mereka dapat menjalani isolasi dengan baik hingga benar-benar berada dalam kondisi tubuh yang pulih dan hasil swab test berikutnya memberikan hasil yang negatif. Tuhan, kami berdoa saat ini juga bagi umat Tuhan, keluarga yang saat ini mengalami duka cita, keluarga dari Bapak Adili. Tuhan, Engkau tahu duka yang dialami. Tuhan memanggil istri terkasih, Ibu Heri, kembali kepada Tuhan dalam duka yang mereka alami. Kiranya Tuhan hadir, yang menopang dan menguatkan Bapak Adili bersama dengan anak-anak dan seluruh keluarga besar yang kehilangan, agar mereka dapat melalui duka ini. Untuk setiap rangkaian acara penghiburan hingga kremasi, kiranya semua berjalan dengan baik, dan keluarga dapat menghadapinya dengan tegar, dengan tabah, dan menjalani kehidupan ke depan tanpa kehadiran Ibu Heri di tengah-tengah mereka. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhanlah
yang memeluk mereka menghadapi duka ini. Demikian juga Tuhan, bagi kehidupan gerejamu di KP Cakung, dalam setiap aktivitas pelayanan yang ada saat ini, sekalipun amat terbatas, namun biarlah kami percaya Tuhan hadir menolong kami, majelis jemaat, pendeta bersama dengan penatua, para pelayan dan aktivis dalam melayani Tuhan melalui jemaatmu di tempat ini. Kiranya mereka juga senantiasa Tuhan kuatkan untuk dapat tetap sehati melayani Tuhan, walaupun dalam keadaan yang terbatas. Juga untuk pelayanan persekutuan remaja dan pelayanan lainnya di tengah-tengah jemaat ini kiranya dapat terus berjalan dengan baik, dan Tuhan memampukan kami untuk dapat melayani dengan sepenuh hati, untuk dapat membangun kehidupan iman dan tetap membangun persekutuan dalam kebersamaan, sekalipun dalam keterbatasan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami di tengah situasi pandemi ini. Ada begitu banyak persoalan, namun kiranya Tuhan penyertaan-Mu bagi pemerintah kami, Presiden bersama dengan para menteri, dan setiap orang yang bekerja di pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan kuatkan mereka untuk terus bekerja dengan sebaik-baiknya dalam mengambil setiap kebijakan, dalam pengambilan keputusan. Kiranya kami semua boleh dapat menghadapi situasi yang ada dalam kehidupan bangsa ini, dan pemerintah kami dapat tetap membawa kehidupan bangsa yang semakin baik hari demi hari. Sebagai anggota masyarakat, mampukan kami juga untuk dapat menjaga protokol kesehatan, untuk tetap tertib dan disiplin, mengikuti berbagai aturan yang ada, agar kami dapat melalui kehidupan kami dengan baik di tengah pandemi. Dan juga kami berdoa bagi para ahli yang saat ini sedang berupaya untuk menemukan vaksin dari virus corona ini. Setiap upaya percobaan-percobaan yang saat sedang dilakukan, biarlah Tuhan dengan pertolongan-Mu boleh memberikan hasil yang baik, sehingga vaksin yang ditemukan saatnya nanti boleh menolong kami semua menghadapi pandemi ini. Ya Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, masyarakat adat di daerah terpencil dan terisolir. Biarlah mereka juga dapat menghadapi pandemi dengan baik, terlebih juga di dalam proses perekonomian mereka. Tuhan, pemerintah kami, Tuhan tolong di daerah, pemerintah setempat maupun pusat dalam membantu mengembangkan kehidupan masyarakat adat di daerah terpencil, agar mereka boleh juga bertumbuh seiring dengan pertumbuhan bangsa ini. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para veteran yang mulai berjuang untuk kehidupan bangsa ini, berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Biarlah kami sebagai anggota masyarakat, warga negara, boleh melanjutkan perjuangan mereka, dan para veteran juga boleh merasakan kehidupan yang layak, yang baik, dan kami bersyukur atas perjuangan mereka yang telah mereka tempuh, mereka lalui, hingga kami boleh menikmati kemerdekaan saat ini. Tuhan menolong saudara-saudara kami, para veteran ini, dengan kesehatan, dengan kebaikan, hingga mereka pun terpelihara dengan baik. Ya Bapa di dalam sorga, ada begitu banyak pergumulan kami, namun kami percaya ketika kami memohon pertolongan-Mu, Tuhan akan menjawab. Ketika kami boleh memegang tangan Tuhan, kami akan dapat melalui setiap pergumulan, setiap krisis yang kami hadapi. Doa syafaat ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, dan kami juga ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menutup ibadah ini dengan berdiri kita menyanyikan NKB 116, Siapa yang Berpegang.
seperti pujian yang baru kita naikkan, percayalah dan berpeganglah padanya. Karena dia adalah sahabat kita saat krisis. Maka kita bisa melalui apapun juga. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.